teman-teman. Nah ini gue lihat ada produk BRG. Nah ini BRG. Jadi penjelasan dari Kamal waktu itu masalah katalis. Nah ini untuk penyempurna, tapi ini katalisnya untuk menyempurnakan bahan bakar. Nah ini untuk lebih jelas lagi, gue takut salah ngejelasin. Kita coba nanya-nanya ya. Pak, boleh nanya sedikit tentang produk BRG? Boleh ya? Oke teman-teman, kali ini gue sudah sama Pak Hans. Nah ini Pak Hans meluangkan waktunya. Pak Hans, makasih banget. Ya, nah ini Mas. Saya tertarik banget nih. Jadi di ASBSD ini teman-teman, gue sengaja datang ke sini, tertarik untuk membahas tentang produknya BRG. Nah Pak Hans, di hadapan saya nih udah ada produknya BRG. Ini saya nggak ngerti nih. Ini apa dan fungsinya untuk apa alat-alat ini? Oke, simpel aja. Oke. BRQ itu ada dua jenis. Ya. Jenis yang in-tank, yang di dalam tangki. Oke. Ya, ini yang dalam tangki. Ya. Sama yang inline, itu dipasang di saluran bahan bakar. Di saluran bahan bakar, kalau ini untuk di dalam tangki. Ya. Oke. Biasanya Ya. Ya. boleh milih salah satu atau dikombinasi biasanya. Oke. Ya. Gitu. Nah, buat in-tank yang motor itu ada dua tipe, B2 sama B4. B2 ini buat motor. Motor kecil lah. Motor kecil lah ya. Motor Beat, Honda Beat, bebek begitu ya pakainya ini. Jadi ini tinggal dimasukin ke dalam tangki. Tangki, iya. Oke, iya. Masukin aja, cemplungin aja ke dalam tangki, plastiknya dibuka, langsung dia mulai bereaksi. Oke. Gitu. Oke. Ya. Iya. Nah, ini yang buat motor mungkin sejenis NMAX, PCX gitu, Aerox, yang lebih gede. Lebih besar. Yang lebih besar ya. Iya. Yang tangkinya mungkin sampai 8 liter gitu, cemplungin aja ini. Oke. Ya. Nah, ini B8 buat mobil. Oh, ini buat mobil? Ya. Jadi kalau buat mobil itu yang digunakan itu in-tank B8 namanya. Tank B8. Ya, jadi anggaplah mobil kecil. Ya. Avanza gitu ya. Udah pakai aja 4 biji kayak gini. Dimasukin ke tangki 4 renceng kayak gini. Oke. Ya. Jadi biar gitu bereaksinya di dalam tangki. Di dalam tangki dia nanti ya. Di dalam tangki katalis itu bekerja terus-menerus selama 24 jam. Satu, untuk mengurai molekul bahan bakar. Yang kedua, untuk matikan bakteri yang ada dalam tangki. Jadi pertama untuk mengurai molekul bahan bakar. Seperti kayak nasi dihancurin jadi bubur. Iya. Satu lagi dia matiin bakteri. Karena di dalam bahan bakar itu ada bakteri sama ada jamur ya, fungi. Nah itu bisa berkembang biak merusakin bahan bakar, Mas. Oke. Jadi kita udah pakai yang B8 ini fungsinya cegah supaya BBM jangan basi. Kan biasa kita orang ngomong BBM jangan basi. Nah, BBM ada basi istilah begitu ya, Om? Iya, BBM basi. BBM basi itu udah kadaluarsa. Kadaluarsa gara-gara ada bakteri. Karena di Indonesia cuacanya panas dan lembab. Oke. Gitu. Nah itu kita pakai yang in-tank. Yang inline ini ada inline nih. Buat motor, mini fueler namanya. Mini fueler. Jadi buat motor yang mungkin 250 cc sampai 600 cc pakainya ini aja. Mini fueler. Oke. Ini mini fueler teman-teman buat motor 150 sampai 200. Ya, motor apa aja sebenarnya sampai maksimal mungkin 600 cc pakai ini. 600 cc. Iya, 600 cc untuk bisa disimpan di saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar. Nah, ini teman-teman saluran bahan bakar. Bahannya teman-teman bisa lihat. Iya. Itu mini fueler. Jadi biasanya mini fueler dikombinasikan sama B4. Oke. Di tangki ada, di salurannya ada. Oh, dipasang double nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Justru lebih bagus di kombinasi. Ya. Oke. Selanjutnya. Habis itu ada B40. B40 ini buat mobil-mobil nanggung bensin. Mobil nanggung ini kategorinya yang nggak ada turbo. Jadi mobil X-Trail, Livina, Brio, Avanza gitu-gitulah. Ya. Yang di bawah 2200 cc, di bawah itu lah. 2200 lah ya. Tapi non turbo. Nah ini teman-teman B40.
untuk mobil non turbo bisa dipasang di mana tadi Pak Hans? BRV. Enggak, ininya Di saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar. Ini nggak ada yang dipotong ya. Nanti sistemnya pakai fitting gitu ya. Jadi nggak ada yang dipotong-potong. Oke. Jadi Iya. bisa dibalikin seperti semula kalau dijual. Biasanya orang yang jual mobilnya BRQ dicabut dipindahin ke mobil berikutnya. Oke. Jadi itu jadi kelebihan BRQ. kayak plug and play lah ya, bisa Benar. dicabut gitu ya. Iya, banyak orang pakai BRQ 1 tahun 2 tahun mobilnya dijual, BRQ dicabut diambil buat mobil berikutnya. Ini disimpannya di bahan bakar. Di saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar tuh Selang bensinnya selang bensin ya. yang menuju ke mesin sebelum Ada yang injection. harus Nggak ada yang dipotong. nggak ada yang dipotong, nggak ada yang ngapa-ngapain ya. Ada yang dipotong. Jadi nanti ada sistem kayak fitting plastik begitu, tinggal ditancepin. Nanti saya kasih lihat, ditancepin langsung bisa dipasang di situ. Ada bracketnya semua lengkap. Oke. Iya. Oke. Nah ini selanjutnya Pak Ini Hans, top fueler buat mobil yang cc besar, top fueler ya kan di atas 2.500 cc, di atas 2.500 cc atau mobil turbo, atau mobil turbo atau mobil solar. Solar mesti pakai ini. atau mobil solar. Oke. Iya. Ini yang paling gede, Iya. top fueler buat Fueler. mobil biasa lah. Iya. Kalau kita ngomongin industri ada lagi yang lebih gede dari ini. Oh, gitu, Tapi ya. itu buat truk, buat bis beda. Oh, Buat truk mobil. bis, beda lagi. Iya. Oke. Ini buat mobil-mobil passenger car lah. Iya. Ya. Oke. Biasanya ini dikombinasikan dengan B8. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Fortuner, Pajero, Santa Fe, Iya. itu pakainya ini 3 biji atau 4 biji sama top fueler. Oke. Gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Pak Hans. Iya Pak. Pak Hans, seberapa penting sih teman-teman pengguna mobil harus menggunakan ini? Seberapa penting sih? Sekarang gini ya, terakhir-terakhir ini bahan bakar harganya makin lama makin melambung. Iya. Pertamax sudah ampun-ampunan Harganya Pertamax, harganya Shell semua. Setahun yang lalu waktu saya ngelihat nonton YouTube, Iya. banyak sekali yang naik motor itu rata-rata masih pakai Shell, masih pakai BP segala kan. Iya, betul. Tapi kalau kita ngelihat yang vlogger Saat terakhir ini, waduh, apalagi motor biasa rata-rata turun ke Pertalite. Pertalite udah antrian panjang banget sekarang. Oke, sekarang paling nggak begini, dengan BRQ misalnya sampai kepepet turun ke Pertalite, entah memang nggak ada BBM-nya atau di luar kota nih nggak ada BBM lain, cuma Pertalite, atau memang kepepet dananya. Oke. Ya, ada solusi kita pakai yang B2 aja. Pakai B2 dengan Pertalite hasilnya udah mirip kayak Shell. Gitu ya? Iya. Udah mirip kayak Shell dan efeknya 400.000 km. Nggak habis-habis. Kalau misalnya motor yang tadinya kayak NMAX atau PCX pakai Pertamax turun ke Pertalite pakai B4, hasilnya udah kayak menyerupai kayak Shell. Tenaganya bagus, irit juga. Gitu, Mas. Pakai Pertalite tapi hasilnya seperti pakai Pertamax. Enggak, kayak 94, 95 hasilnya. Oh, luar biasa. Dan ini pemakaian ini habisnya 400.000 kilometer. Luar biasa. Jadi anggap kalau kita pergi ke Surabaya bolak-balik itu kan sekitar berapa? 2.000 kilo. Iya. Ya coba aja berapa kali bolak-balik Surabaya gitu. Iya. 400.000 dibagi 2.000 lah gitu. Iya. Oke. 8.000 kali bolak-balik Oke. Motor dan mobil ya Om ya? motor Nah, dan mobil. Kalau misalnya saya pakai Pertamax, saya pakai Pertalite Om. Saya kan pakai Brio nih, sama Jimny. Nah, khususnya Brio sih berasa banget. Biasa pakai Pertamax nih. Downgrade nih sekarang karena mengingat BBM naik kan, Pertamax yang cukup bikin kepala pusing nih. Saya downgrade ke Pertalite dan itu kan bawaannya jadi berat, beda sama Pertamax. Apalagi saya coba untuk Pertamax Turbo, itu kan gampang banget, tinggal ditoel doang udah ngacir, ringan. Ketika saya pakai Pertalite itu kan beda performanya. Jadi kalau misalnya saya tetap pakai Pertalite dengan menggunakan ini, itu hasilnya sama seperti Pertamax atau Pertamax Turbo. Kalau saya bilang
hasilnya itu mungkin sedikit di bawah Pertamax Turbo, mendekati Shell yang 95 gitu. Wah, luar biasa ya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Karena begini Mas, Ya. Pertamax Turbo kalau memang benar 98, Oke. itu sebenarnya digunakan mobil-mobil yang sports atau yang turbo yang memang benar-benar membutuhkan oktan tinggi. Tapi kalau misalnya coba Brio, mobil-mobil yang masih klasifikasinya mesinnya nggak, kompresinya nggak tinggi-tinggi banget, nggak turbo, 94, 95 udah sangat-sangat cukup. Kita equivalent ya, BRQ nggak naikin oktan. Tapi nggak naikin oktan. Enggak, ini bukan aditif, nggak larut. Tapi Merendahkan kebutuhan oktan dan menyempurnakan proses pembakaran. Jadi nggak ngelitik, powernya gede, pemakainya irit, pembakaran bersih. Ruang bakar bersih, emisinya turun 50%. Iritnya kira-kira 10-15%, tapi ada yang bisa dapat irit sampai 20%. wah, gokil sih, teman-teman. Dan ini bisa dibuktikan di dyno. Kalau Gimana? di dyno itu kan ngetes di dyno. Oh, oke. Iya. Dyno itu mesin dyno, mobil dinaikin ke dyno, dites powernya itu pasti kelihatan. Dari grafiknya semua berubah. Torsinya naik, horsepowernya naik, Mas. Sekitar 5-10%. Oke. Pak Hans, ini maaf ya, pertanyaan saya mungkin mewakili teman-teman. Ini bener nggak nih? Maksudnya BRQ apa sekedar hanya promo atau maaf nih ya? Maksudnya teman-teman apakah ada hasil uji dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa memang produk ini betul? Produk bisa, ini udah eksis 22 tahun karena saya yang diriin tahun 99. 22 itu lama sekali ya? Iya, Mas. Luar biasa. Saya waktu itu balik dari kuliah di Amerika, diriin perusahaan ini tahun 99. Iya. Dan garansi kita itu money back. Ada money back guarantee. Ya, di sini ada money back guarantee. Uang kembali jika nggak puas. Wah, luar Dalam biasa. 3 bulan pertama. Iya. Jadi tergantung, ini subjektif sekali, tergantung Betul, sama betul. masing-masing Dari teman-teman. pengguna. Ya. Ya, kalau nggak puas, alasannya apapun, uang kembali 100%. Jadi nggak ada resiko. Iya. Masing-masing boleh ngetes sendiri, buktiin sendiri. 90 hari nih ya. 90 hari, dan itu Wah, memang luar udah biasa. berlaku dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke. Bayangin kalau misalnya produk ini kita ngomongnya kasar, jelek lah ya, nggak berguna gitu ya. Saya rasa perusahaannya udah bangkrut dari kapan-kapan, Mas. Jadi perusahaan ini berdiri sejak tahun 99. Dan kita tiap tahun ikut GIAS, ikut IMS dari tahun 99. Waktu zaman JCC sampai sekarang di sini udah ikut pameran. Tiap tahun nggak pernah absen, Mas. Baru absen 2 tahun terakhir gara-gara pandemi. Pandemi itu ya. Oke. Jadi secara uji memang ini sudah dibuktikan ya pengujiannya, dan memang ini terbukti bahwa bisa secara konsumsi bahan bakar bisa membantu lebih irit, dan juga ketarikan mesin juga bisa lebih ringan mungkin kan ya, seperti itu ya. Nah terus ini agak sensitif nih ngomongin masalah harga. Kira-kira Pak Hans bisa disampaikan nggak sih ke teman-teman? Mungkin teman-teman penasaran nih, wah boleh juga nih kalau misalnya saya pengen coba produknya BRQ, ini sebenarnya secara price ini berapa sih? Jadi untuk B2 ini Ya. buat motor yang umum lah, buat motor, Ya. harga 240.000, di pameran ini jadi 200.000. Oke. Diskon 20%. 20%. Oke. Buat B4 B4 ya. harganya Ini untuk motor-motor yang 480. cc besar ya? Ya, 480. 480. Jadi 400.000. 400.000 Buat untuk di acara pameran. GIAS ini Iya. ya? Oke. Nah. Buat B8 harganya 990. Nah ini mobil Iya, jadi 900.000. 980 jadi 900.000. Diskon 10%. Dan ini juga mini filler harganya 1,5 jadi 1,35, diskon 10%. 10%. Ini dari 275 jadi 2,5, 10% diskonnya. Iya. Jadi iya. 2,5 juta dari 2,75. Ini dari 5,5 jadi 5 juta. Oke. Jadi semuanya rata-rata yang inline diskon 10%, yang intake 20% buat motor. Oke. Kalau yang buat mobil 10% gitu. Buat yang mobil 10%, kalau buat yang motor 20%. Iya. Pak Hans, sarannya kalau misalnya untuk pemilik mobil yang ya untuk cc 1.500 ke bawah lah, maksimal 1.500, itu sarannya menggunakan cukup yang ini aja
Atau kalau pengen yang berasa, penyempurnaan pembakaran proses bahan bakarnya pakai yang ini. Atau gimana Saya tuh? rasa mulai dulu dari yang tangki. Kalau memang Ini budgetnya terbatas, kita cuma mau irit supaya bisa dapat hasil yang bagus, pakai yang B8 dulu. Satu aja cukup? 4 ya? 4 begini, harganya kan sekitar 3.960. 3.100.960. Tetapi ada diskon kan? Iya. Gara-gara lagi diskon ini 10% gitu. Oke. Jadi anggap 3,6 juta lah. 3,6 ya? Iya. Jadi hanya dimasukin aja ke dalam Masukin ke tangki tangki, ya? ya. Masukinnya mesti 4 biji. lewat pelampung, bukannya di lewat lubang. Oh gitu? Buka jok, lewat pelampung masukin. Nanti teknisi kita yang ngerjain. Oh ada ya? Nggak ada biaya lagi, itu memang included. Udah include? Inklusif, Oke, ya. include ya? Oke. Oh jadi 4 biji ya ini ya? 4 Kalau biji misalnya buat yang pengen dikombinasi, berarti tetap ini 4, Iya. ini 1? Mungkin ini 2, Oh ini 2, ini 1 begini. 1, oke. Gitu. Bedanya Ya, ini kerjanya lebih instan. Kalau ini instan. butuh waktu Oke. 1 jam 2 jam, dia makin lama makin bagus. Karena instan. Ya. Tapi hanya bekerja waktu mesinnya hidup. Oke. Gitu. Dan ini bisa bertahan 400.000 kilo. 400.000 kilometer. 400.000 kilometer. Kalau Nah, misalnya sudah melewati jarak itu, berarti ini sudah tidak berfungsi. Iya, tidak berfungsi lagi. Sudah tidak berfungsi lagi ya. Tapi Mas pikir deh, Ya, saya aja waktu itu ngetes mobil ya. 170.000 kilo baru itu 4 tahun. Iya sih. nggak habis-habis Mas. Betul. Nah, itu jalannya udah gila-gilaan kemana-mana itu. Betul. Pemakaian umum memang rata-rata kalau bicara umum 20.000 itu setahun ya Pak Hans. Setahun 40 Berarti lah. 2 tahun 3,6 masih oke lah ya. Nggak nyampe-nyampe lah. Percaya. Customer saya ada yang pakai Iya. BRQ 7 tahun baru 200.000, dia bilang, wah Pak masih setengah katanya jalan, Iya. masih jalan terus katanya. Iya. Masih bagus sampai sekarang. Oke. Ya, Pak Hans, menurut saya ini produk bagus banget nih buat teman-teman. Jadi kalau misalnya gimana kalau saya punya statement kayak gini, wah mobil saya 2000 cc ke atas dan saya merasa boros, saya pengen irit, saya pakai BRQ, itu kalau statement kayak gitu bisa dibenarkan nggak? Begini Mas, Jangan lupa tonton terus Showback di Denkush channel. kita mesti ngerti dulu kenapa mobil boros. Oke. Mobil boros itu karena nggak bertenaga. Iya. BRQ itu efek pertama yang dirasakan itu tenaga langsung recovery semua. Kayak orang yang tadinya sakit-sakitan, makanannya nggak sehat, dikasih makanan yang bagus, dia langsung seger, pulih. Nah, kalau tenaganya udah pulih, baru kita ngomongin irit. Irit itu dari gas. Gasnya dikit, mobilnya udah ngacir, baru bisa irit. Make sense nggak Mas? Jadi, Iya. kalau orang yang boros, Iya. saya udah nggak usah dengar yang lain, saya tahu mobilnya nggak bertenaga. Cuma dia nggak tahu mobilnya udah nggak bertenaga, udah ngedrop. Nah, jadi begitu udah pakai BRQ, dalam 1-2 hari itu berubah semuanya. Biasanya dalam tempo 5 menit, 10 menit kita test drive, itu udah mulai berubah. Mobilnya recover, tiba-tiba tenaganya enteng, tarikannya ringan. Mobilnya yang tadinya boyo nyalip, yang tadinya ngelitik hilang ngelitiknya. Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari uji emisi sebelum dan sesudah, biasa turun langsung tuh 50%. Jadi bahan bakar yang tadinya kebuang-buang sekarang terkonversi menjadi tenaga, menghasilkan ledakan yang kuat untuk menggerakkan roda. Roda digerakin, baru kita nginjaknya dikit tapi udah ngacir, itu baru bisa irit. Oke, luar biasa. Nah itu teman-teman penjelasan dari Pak Hans. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar tentang BRQ. Oh ya Pak Hans, boleh nggak sih kita cantumin Nanti ada linknya ya, linknya sama Instagramnya Ya, mungkin. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pesan kemana, boleh ya. Boleh, nanti di link aja ya. Oke, baik. Nah ini teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran mau tahu lebih lanjut produknya BRQ, ini gua cantumin link di bawah ini dan kalian bisa pesan produk BRQ ini di Instagram atau di linknya. Jadi teman-teman sekali lagi gua bikin konten ini nggak hanya semata-mata promo, sama sekali nggak. Jadi gua lagi jalan-jalan ke Gias
2022 tahun ini di SBSD. Konsepnya Gias tahun ini adalah mengusung tentang mobil elektrik ya Pak Hans. Iya, ya? Pak. Nah ini salah satunya gua tertarik ke sini karena menurut gua ini cukup membantu pemerintah juga nih, karena apa namanya juga selain daripada produk ini dia bisa menurunkan apa namanya konsumsi bahan bakar teman-teman. Terutama subsidi BBM Mas, karena sekarang subsidi BBM ini udah berat sekali. Gitu ya. Pemerintah kita ini struggling sebenarnya, jujur ya. Okay. Anggap dari subsidi BBM sekitar 200 triliun. Pertamax ya? Pertalite. Ini kita ngomong Pertalite dan biosolar. Oke. Ya. Subsidi BBM-nya, Pertamax juga masih disubsidi Mas, karena harga Pertamax kita masih di bawah rata-rata harga dunia. Nah jadi secara keseluruhan BBM kita masih disubsidi. Yang tadinya sekitar 170 triliun dari APBN 2000 triliun, kita sekarang naik jadi 500 triliun. Jadi seperempat APBN kita keserap buat subsidi BBM. Kalau kita nggak ambil tindakan, lama-lama ini negara jadi Sri Lanka, Mas. Bahaya banget. Beneran, itu negara bangkrut gara-gara begitu. Iya. Kebanyakan subsidi. Betul. Untuk meringankan... Pertalite nih ya, Pak. Iya. Sekarang beralih Pertalite semua. Begini, Mas. Mas tahu nggak harga Pertalite yang asli? Realnya itu harga berapa? Kita kan beli di 7.600. 7.600. Sekarang berapa? Realnya harga pasar itu 17.000. Luar biasa. Jadi tiap liter itu 10.000 disubsidi pemerintah. Betul. Teman-teman jangan nyantai, anggap Pertalite itu harganya 7.600. Tetapi sebenarnya Pertalite harganya itu 17.000. Jadi tiap liter yang kita pakai kita membuang 17.000. Nah ini yang kita perlu pikirkan, ngirit mulai sekarang. Kalau enggak nanti terlambat, negaranya bisa berantakan. Gitu. Ya. Harga Pertamax kira-kira 19.000. 19.000 bahkan sekarang udah dijual 12.500 ya. 12.500 dan kalau misalnya di negara Singapura itu harganya 25.000 sampai 28.000. Di Hong Kong harganya udah 40.000 lebih 1 liter Pertamax. Gila kan? Biosolar harganya itu 19.000 harusnya, bukannya 5.000. Nah ini kenapa kita harus sadar, semuanya sadar untuk menghemat. Karena menuju 2030 kita memang mau transisi ke listrik. Tetapi belum nyampe kan, ini masih jauh. Problemnya masih banyak. Kita baru keluar dari COVID, sekarang banyak masalah yang lain. Beban ekonomi udah berat begini. Gimana caranya hemat? Itu aja. Jangan pikir yang lain, hemat dulu. Hemat, efisien, sebisa mungkin kita perpanjang napas kita dulu lah. Begitu kan? Realistiknya begitu. Kalau memang Anda nggak kuat bayar BBM yang harganya 20.000, masa dipaksain? Bagaimana? Pengeluaran rumah tangga semua macam itu kan nggak mungkin dipaksain, Mas. Buat anak sekolah, buat bayar sewa, buat bayar cicilan, semuanya bakal bayar BBM habis lah, Mas. Wah ini luar biasa teman-teman. Saya juga baru tahu nih Pak Han. Ya ini kita mesti punya kesadaran. Betul. Mesti mulai hemat, efisien. Nah biar itu bisa membantu di situ. Oke. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kita harus dukung produk ini, produk Indonesia nih Om ya? Ya, memang kita udah 22 tahun, jadi udah localized lah, banyak lokal kontennya. Ada sebagian masih import, tapi udah banyak lokal kontennya gitu. Jadi kita upayakan, kita tekan harganya supaya bisa terjangkau masyarakat luas. Pak Hans, ini kan kebetulan kalau saya banyak nge-reviewnya mobil-mobil jadul gitu kan, ngobrol sama bengkel-bengkel yang bengkel kaki lima. Nah penonton-penonton saya mungkin juga banyak memelihara mobil-mobil tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalau misalnya mobil-mobil itu masih support nggak sih digunakan? Masih support dong. Kita sampai mobil yang tahun 50-an, yang 60-an. Dipakai kayak gini tetap juga bisa dong. Bisa juga ya? Bisa. Oke. Karena jadi nggak hanya teman-teman ini mindsetnya jangan untuk mobil-mobil terbaru ya. Mobil lama. Ini mobil lama juga. Semua kendaraan. Oke. Terutama kalau misalnya kita ngomong mobil lama sekali, itu kedudukan klepnya itu lembut, Mas. Oke. Jadi dia harus ada bantalan. Zaman dulu kan dikasih timbal untuk bantalan. Jadi waktu klep itu duduk di valve seat,
kalau nggak ada bantalan itu lama-lama kegerus. Makanya mobil zaman dulu ada timbal. Nah, Timbal. BRQ itu nggak mengandung timbal, tetapi ada tin. Tin itu bahan untuk bikin kaleng. Tin. Nah, itu sedikit sekali yang larut, bukan larut lah, istilahnya ngikut di bahan bakar. Nanti itu bakal melumasi kedudukan klep itu. Jadi mobil tua itu perlu. Gitu ya. Oke. Mobil tua itu nggak bisa pakai bensin yang modern. Iya, oke. Karena nggak ada timbalnya. Iya, Tapi dengan BRQ bisa mobil tua itu jalan. Oke, iya. Oke, nah itu teman-teman, jadi nggak masalah. Teman-teman yang masih memelihara mobil tua bisa juga digunakan produknya BRQ biar makin irit mobilnya. Ya. Nah, yang terakhir nih Pak Hans, kalau misalnya di BRQ ini outletnya di mana aja nih? Kita memang ada di kota-kota besar, Oke. banyak sekali. Ya. Bisa dicek di website kita, Ya, www.brq.co.id. oke. Ya kan? Ini kita cantumin teman-teman ya. Ya, di Linknya. Tokopedia juga gampang dicarinya. Tokopedia. BRQ Indonesia Official. Oke. Ya kan? Indonesia @BRQ Indonesia. Di IG juga bisa dicari di situ. Instagram, oke. Instagram @BRQ Indonesia. Oke. Dan di oke. Tokopedia BRQ Indonesia Official. Oke, ya. Kalau yang dari luar Jawa, mereka bisa pesan lewat Tokopedia mungkin ya. lebih gampang. Oke, Nah. lebih gampang ya. Tapi kita juga ada outlet-outlet di Solo, di Oh, Solo ada ya? Ada Solo, Semarang, Pekanbaru, Surabaya. terus Medan, di Medan. Medan ada. Oh, Medan ada ya? Ada. Wah, udah ada semua ya. Ada 20-an kira-kira 20-an Oh, 20 cabang. seluruh Indonesia. Nah, iya. Daerah Kalimantan ada nggak sih? Belum. Ada kayaknya. Oh, ada ya. Oke. Harus saya nggak ingat satu-satu. Oke, Mesti dicek nah, di teman-teman nanti website-nya. cek aja di website-nya teman-teman ya. Oke, tadi outletnya udah disampaikan harga dari keunggulan untuk produk apa aja dan keunggulan dari BRQ. Ini terakhir terus nih, yang terakhir lagi nih Pak Hans. Ini misalnya ada teman-teman mungkin, waduh, mungkin ada beberapa orang yang harga segitu masih worth it ya. Tapi ada beberapa orang mungkin harga segitu, waduh saya lumayan nih, tapi mau pakai produk itu. Mungkin ada program dari kredit card atau apa yang Ada. mungkin bisa di Biasanya itu cicil. Ada juga nggak sih? ha. Oh, bisa juga ya? Tokopedia. Jadi Oke. gini, Gimana tuh? kalau buat BRQ saran saya Ya. budgetin buat beli. Oke. Ini suatu kewajiban. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Nanti begitu kita udah pakai, baru kita tahu benefitnya. Pengiritannya tuh udah mulai Berasa banget kelihatan, ya? berasa. Nanti Mas cobain, Boleh. kan Ya. pasang di Brio kan. Iya. 2 minggu, 3 minggu ke depan Mas lihat, Ya. lalu bikin rekap kira-kira irit berapa. Dari situ itu sebenarnya uangnya kembali. Biasanya kalau dengan harga BBM semahal begini, Ya. itu 2-3 bulan duit balik modal, Mas. Daripada kita bocor terus, mendingan kita tambel, sayang duitnya. Duit itu yang habis begitu saja nggak tahu kemana, itu konyol gitu menurut saya. Betul. Ya. Bias nggak apa-apa kita keluar duit tapi dapat duit. Ya. Biar gitu bukan binomo, yakin pasti untung gitu. Udah pasti untung kalau BRQ bukan binomo, Mas. Bukan binomo ya. Ini Nah, bukan Pak Hans, MLM, ha. saya pakai Brio itu sebulan 5 kali isi Pak Hans. Sekali isi 270, katakanlah 2,5 berarti kurang lebih 1.250.000 lah sebulan. Saya Nah, ini- rasa itu mungkin bisa turun jadi 4 kali ngisi kali. Gitu ya. Setelah pakai BRQ. Coba aja deh. Nah ini teman-teman nanti dari sini gua langsung tertarik dan gua mau cobain teman-teman. Nanti gua akan review ketika gua akan pasang di video selanjutnya. Saya akan main ke outletnya Pak Hans ya, Ya. yang di Jakarta mungkin Kelapa Gading Kelapa kali ya. Gading, ha. Oke, nanti teman-teman kita lihat konten selanjutnya. Gua Ya. akan pasang BRQ ya. dan nanti Buktikan. video selanjutnya setelah dipasang gua akan ini ya pengalaman selama gua pakai BRQ kayak gimana nih pengisian BBM di Brio gue. Terakhir saya minta closing statement dari Pak Hans tentang produk BRQ atau apa hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Oke teman-teman, karena saya memang mendirikan perusahaannya sudah cukup lama ya.
22 tahun, saya tahu sekali kemampuan produk BRQ. Makanya kita kasih garansi yang begitu kuat. Karena kita pengen customer itu menjadi puas, merasakan kepuasan, merasakan benefit dari penggunaan BRQ. Uang kembali itu bukan main-main. Kita memang sangat serius. Kalau sampai nggak puas, alasannya apapun, minta uang kembali, kita balikin. Kedua, produknya sendiri di cover sama garansi seumur hidup. Harus berfungsi sesuai apa yang kita janjikan. Tenaga naik 5-10%. Terus pengiritan 10-15%. Emisi, jangan lupa emisi itu kita bisa turunkan 50%. Lalu ruang bakar bersih, bensin nggak basi, ya. Terus semua benefit-benefit kita benar-benar pegang janji itu, nggak main-main buat kita itu. Tolong bagi semua yang pengen coba, jangan takut-takut untuk coba, karena ini produk sudah banyak sekali yang review, sudah banyak sekali yang uji, jadi nggak ada alasan lagi untuk nunggu. Kapan lagi? Saat ini ya momennya untuk pakai BRQ. Oke, Oke Pak Hans, thank you banget. Jadi teman-teman sekali lagi, produk ini perlu dicobain buat kalian seluruh masyarakat Indonesia nih ya, yang pengguna mobil, gua rasa karena ini bagus banget produknya. Mobil dan motor. Mobil dan motor, oh ya, mobil dan motor untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar kalian jadi semakin lebih irit dan tarikannya jadi semakin oke, motor dan mobil kalian. Dan ini bisa untuk 400.000 km jarak tempuhnya. Menurut gue worth it banget dengan harga yang masih terjangkau. Oke teman-teman, mungkin kali ini cukup sekian konten dengan Pak Hans dengan produk BRQ yang luar biasa ini. Sekali lagi gue cantumin link pembelian atau kalian mau lihat-lihat ke BRQ, di sini udah dicantumin IG-nya juga, Instagram-nya BRQ. Kalian harus follow teman-teman, kunjungi dan follow Instagram-nya. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Bye-bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.